Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup akan membahas materi tentang strategi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang beranggotakan ada Diah Ayu, ada Sepna Adriantias, dan ada Mutmainah. Materi yang pertama yaitu strategi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasarannya yaitu secara umum, sasaran yang ingin dicapai dalam strategi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini adalah terpulihkannya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak, mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih parah, sehingga laju kerusakan dan pencemarannya semakin menurun. Yang ketiga, mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih dalam kondisi baik. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan meningkatnya kualitas udara ambien dan membaiknya kualitas air pada badan-badan air. Yang kedua, ada program pembangunan sumber daya alam. Nah, programnya itu ada program perlindungan konservasi sumber daya alam ya. Program ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pengelolaan yang kurang memperhatikan dampak negatif terhadap potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta menyelenggarakan pengelolaan kawasan konservasi untuk menjamin keragaman ekosistem sehingga terjaga fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Nah, yang kedua ada sasarannya yaitu terlindunginya kawasan konservasi dan kawasan lingkungan dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, saya Diah Febriana Santi akan melanjutkan. Yang kedua, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. Program ini bertujuan untuk merehabilitasi sumber daya alam yang rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain dapat menjalankan fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan, juga dapat menjadi potensi bagi pengelolaan yang berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah terrehabilitasinya sumber daya alam yang mengalami kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak terkendali dan eksploitatif, dan terwujudnya pemulihan kondisi sumber daya hutan, lahan, laut, pesisir, perairan tawar, serta sumber daya mineral agar berfungsi optimal sebagai fungsi produksi dan fungsi penyeimbang lingkungan. Yang ketiga, program pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik yang berdasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, adil, dan berkelanjutan yang ditopang dengan kualitas hidup yang bersih dan sehat. Selanjutnya yang keempat adalah program pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kelima adalah program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Selanjutnya, yang B adalah konsep perlindungan hutan. 1.
prinsip-prinsip perlindungan hutan. Dalam implementasi PBE, dikenal 10 prinsip PBE untuk melindungi dan memanfaatkan hutan, yaitu 1. Menitik beratkan pada apa yang ditinggalkan dan tidak pada apa yang diambil. Yang kedua, menerapkan prinsip pencegahan kerusakan dalam semua rencana dan aktivitas. Yang ketiga, semua rencana dan aktivitas diarahkan untuk melindungi hutan agar tetap berfungsi pada semua level, waktu, dan ruang. Yang keempat, semua rencana dan aktivitas ditujukan untuk melindungi, menjaga, dan bila perlu memperbaiki diversitas biologi dalam ekosistem hutan. Yang kelima, menghargai dan menjaga kerusakan alami dalam hutan. Yang keenam, melindungi, menjaga dan memperbaiki struktur, komposisi dan fungsi komunitas pada semua level. Yang ketujuh, melindungi, menjaga, memperbaiki saling keterkaitan ekosistem pada semua level. Yang kedelapan, memahami bahwa konsep lanskap sangat tergantung pada semua jasad dan proses-proses di dalamnya. Yang kesembilan, rencanakan aktivitas yang seimbang dalam aspek-aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Yang ke-10, evaluasi keberhasilan semua aktivitas berdasarkan ukuran persyaratan ekologi. Selanjutnya yang kedua adalah perencanaan hutan. Di antaranya adalah 1. Memadukan kepentingan-kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, berperspektif jangka panjang dan berkelanjutan. Yang ketiga, memperhatikan karakteristik spesifik dan kepentingan lokal. Yang keempat, menjadikan kesatuan bentang alam ekologis sebagai kesatuan analisis dalam penetapan kebutuhan luas kawasan hutan. Yang terakhir, memadukan ilmu pengetahuan yang cukup dan tepat dengan kearifan lokal melalui proses pembelajaran yang bersifat dinamis. Kemudian ada pembagian perencanaan hutan. Yang pertama yaitu menjadikan kesatuan bentang alam ekologis sebagai kesatuan analisis dalam penetapan kebutuhan luas kawasan hutan. Di Indonesia, menurut UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, telah ditetapkan 3 macam fungsi utama dari setiap kesatuan hamparan lahan hutan, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Kemudian yang kedua yaitu memadukan kepentingan-kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga yaitu berperspektif jangka panjang dan berkelanjutan. Perencanaan perlindungan hutan yang menunjang pengelolaan hutan berbasis ekosistem harus mendasarkan kegiatannya pada pemikiran atau anggapan dasar yang memiliki perspektif jangka panjang dan berkelanjutan. Untuk itu, perlu adanya kemantapan dalam hal kawasan hutan, keberadaan hutan, dan fungsi ekosistem hutan. Kemudian yang keempat yaitu memadukan ilmu pengetahuan yang cukup dan tepat dengan kearifan lokal melalui proses pembelajaran yang bersifat dinamis. Diperlukan informasi mengenai kearifan lokal masyarakat yang diharapkan dapat melengkapi ilmu pengetahuan yang ada dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan suatu proses pembelajaran bersama melalui pengelolaan berkelanjutan, terus-menerus, dan dinamis. Yang kelima yaitu memperhatikan karakteristik spesifik dan kepentingan lokal. Perspektif pengelolaan dalam setiap kesatuan pengelolaan harus mampu menjawab permasalahan yang dihadapi dalam setiap kesatuan pengelolaannya dan memenuhi syarat-syarat pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem. Untuk keperluan ini, maka perencanaan perlindungan hutan harus memperhatikan karakteristik spesifik dan kepentingan lokal tempat ekosistem hutan berada. Kemudian ada yang terakhir yaitu kebijakan ekonomi sumber daya alam bagi pengendalian dan kerusakannya. Kebijakan yang diperkirakan akan berhasil dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, dengan mengurangi yang secara lambat laun menuju kepada penghapusan kebijakan seperti perpajakan, subsidi,
kuota dan proyek-proyek pemerintahan yang membuat terjadinya distorsi dari manfaat bekerjanya sistem pasar yang efisien ataupun kebijaksanaan yang memperburuk terjadinya kegagalan pasar. Yang kedua yaitu menyangkut perbaikan atau pengurangan dari kegagalan pasar melalui intervensi pemerintah yang memperbaiki cara bekerjanya sistem pasar ke arah efisien. Yang ketiga yaitu melalui cara internalisasi biaya-biaya sosial yang berdampak kepada lingkungan hidup yang pada gilirannya berdampak kepada kehidupan masyarakat serta dampak sampingan yang berasal dari proyek-proyek sektoral serta kebijaksanaan ekonomi makroekonomi yang berlaku perlu dievaluasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.